Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Benar? Apa pura-pura baik? Apa dibaik-baikin? Baik Bu, soalnya udah minum kopi. Oh, jadi sekarang sarapannya, oh iya sih. Well, Gen Z is widely known for having breakfast with coffee and croissant. So today we are going to talk about technology and pedagogical content knowledge, atau lebih sering disebut dengan PPCK. Jadi ada yang namanya, kalau dulu tuh kita lebih tahu tentang PCK, pedagogical content knowledge. Pedagogik itu nanti deh belajar lebih jauh tentang pedagogik dan andragogi. Jadi ada yang namanya pedagogi, ada yang namanya andragogi. Pedagogi versus andragogi. Mohon maaf kalau nanti beberapa kali membelakangi untuk nulis. Ada yang namanya pedagogi dan andragogi. Kalau pedagogik itu semacam trik, apa ya? Trik pembelajaran untuk siswa yang usianya dari usia konkret pembelajaran itu start dari 6 tahun sampai masa remaja itu di 18 tahun. Sedangkan andragogi itu adalah trik pembelajaran trik pembelajaran untuk orang dewasa. Jadi kalau di atas 18 tahun itu udah orang dewasa. So you are part of orang dewasa. Ada pedagogik, ada andragogik. Tapi ada studi yang menyatakan bahwa sekarang masa dewasa orang itu diundur beberapa tahun ke belakang. So you are not still teenager. Me myself is still a teenager karena masa dewasanya diundur menjadi 35 tahun. For some particular reason I do agree with that. Because I don't feel like I grow up. To be very honest, I mean I still watch Upin Ipin at home, Doraemon and blah blah, and that's particularly sign of me not being growing up somehow. Jadi, kalau ini pedagogi sama andragogi. Nah, kalau teknologi, pedagogi berarti ada kata teknologi di depan. Teknologi, pedagogi. Jadi bagaimana menyinkronkan antara teknologi dan pedagogi. Nah, sekarang nggak kepikiran sekarang nggak perlu ke kampus. You don't really need to go to campus. Pernah pikiran? Nggak usah kampus. Sering kan kamu di ghosting gitu ya. Udah offline terus ternyata nggak jadi online gitu kan. So you don't really need to go to campus, tinggal Zoom atau Jimmy cukup dan bisa dari mana saja. Itu apalagi setelah pandemi ya, setelah kamu merenungkan proses belajarmu yang dulu SMA possible nggak untuk tidak ke sekolah? Enggak. Berarti kamu kalau belajar harus ke sekolah. Ini setelah kuliah karena korban pandemi ya kan akhirnya bisa untuk tidak ke kampus walaupun belajar tapi tidak harus ke kampus. Nah, setelah kamu merenungkan apa yang terasa beda dari proses belajarmu dulu dan sekarang, apa yang beda? Dari SMA sama S1, apa yang beda? Medianya, what else? Materinya lebih dalam. Apa yang bikin kamu merasa beda sehingga kamu bisa belajar dari mana saja? Apa sih yang bikin kamu jadi fleksibel mau belajar kapan aja? Mungkin belajar sambil rebahan ya, mungkin belajar sambil buka Jimit kamu tinggal tidur, atau kamu punya cuci piring, ya kan? I mean I know that for sure. Disambi nyapu mungkin sambil belajar. Apa yang bikin itu jadi possible? Teknologi. Because technology is actually growing. Nah, teknologi itu mengubah segalanya. It changes you. Oke, sebelum itu, this is education nowadays. Silakan keluarkan HP-nya. Kemudian silakan di-scan ini ada gitu. Nah, ini ada QR-nya atau bisa ke Bitly-nya. Silakan ketikkan alat atau AI yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang kamu tahu atau yang kamu pakai, whatever it is. You can pick more than one anyway. Masih bisa ya? Accessible kan? Should be accessible. Education nowadays.
dia akan melihat hasilnya by phone as well. Try to find the TPC couples. I'm going to check on that. TPC. Done. Dan cepet. Oke, Canva, Quizzes, I Google use Classroom, Schoology. Moodle, Schoology, Slido. Most of you know Canva. Banyak tuh. Mungkin kalau ada yang tahu yang selain itu juga nggak apa-apa di mention. I use Schoology on my high school. Ya, you use Schoology. Yeah. Good. Saya pakai Schoology itu kayak berapa tahun yang lalu gitu. Itu pun karena pas saya jadi guru SMA, jadi untuk olimpiade jarak jauh tuh pakai Schoology biasanya. Canva, mostly Canva. Iya. Ya. Tapi itu artinya nih ada teman-teman yang tahu lebih dari 3, bahkan ada yang tahu Slido. Artinya ada banyak AI, ada banyak teknologi yang teman-teman tahu. Nanti teman-teman akan menjawab sendiri. Kenapa jadi perlu belajar? Sorry. Nah, jadi para siswa sekarang itu didominasi oleh generasi apa? Mereka itu tech savvy. Tech savvy itu melek teknologi, familiar dengan itu. Sebagaimana teman-teman juga sekarang nggak akan matching dengan dosen yang nggak bisa pakai kalian nggak akan matching dengan dosen yang nggak bisa pakai Canva. Iya. Itu nggak akan matching. Jadi bukan cuma dosen, guru juga dituntut secara hukum dan moral untuk mendesain pembelajaran inklusif dan berdiferensiasi. Konsekuensinya mereka harus paham karakteristik siswa. Komposisi penduduk tahun 2020. Gen Alpha kalian kan termasuk Gen Z. Kalian di Z ada di 27,94, kemudian ada Gen Milenial itu atas. Milenial itu saya, kalian tuh Gen Z. Kalian Gen Z, kemudian nanti ada gen bawahnya lagi, post Gen Z itu tech savvy. Jadi yang teman-teman ajar nanti di sekolah itu adalah anak-anak yang tech savvy. Everything is based on internet. And you have to understand that. Jadi harus di ngertiin juga. Nah, apa akhirnya yang jadi konsekuensi? Teknologinya berubah dan berkembang secara cepat dari waktu ke waktu. Ada banyak sekali. Hari ini ada Canva, hari ini kenal Canva, besok kenal Wordwall, besok lagi kenal apa sih? Apa lagi yang tahu? Quizzes. Besok lagi kenal Schoology, besok lagi kenal apa? Besok lagi ada seminar menggunakan apa, dan seterusnya. Ada banyak banget yang berubah, ada banyak banget yang muncul, dan somehow pernah tidak merasa kok akeh banget. Nah, itu normally happen karena teman-teman itu harus, kalau semakin banyak teknologi dan semakin kalian ingin update dengan itu, semakin banyak yang harus dipelajari, and somehow it can be overwhelming. Padahal tidak semua software itu perlu untuk dipakai sebenarnya. Beberapa software alat dikembangkan tidak terlalu cocok dengan keperluan pendidikan. Jadi nggak perlu diikutin semua, tapi hanya perlu untuk memilih apa yang cocok untuk siswanya. Justru semakin kita itu fokus ke gimana cara makainya, itu kita akan jadi kita jadi distracted. Kita fokusnya udah bukan lagi soal mau make si barang, mau mendaya. Jadi antara mendaya gunakan dan menggunakan itu beda. Nah, ini bisa mengoperasikan bukan berarti bisa memanfaatkan. Bisa bikin PPT di Canva bisa, tapi bagaimana mendesain PPT yang asik di Canva belum tentu semua orang bisa. Nah, jadi nggak perlu overwhelming, nggak perlu mengikuti semua teknologi. Pilihlah 1 atau 2, mastering di situ. Jadi maximize di situ. Karena saya yakin semua teknologi itu udah cukup oke. Canva itu kalau udah kalau dimaksimalkan juga udah cukup oke untuk menjembatani semua siswa. Gitu. Nah, apa itu TPCK? Ini yang namanya TPCK. Let's just skip it to the bahasa Indonesia part.
Ada T, ada P, ada C. Ini kayaknya kalau kena ke sini nggak masuk. Ada T, ada P, ada C. Kalau TPCK itu pengetahuan tentang teknologi dan potensinya. Jadi TPCK itu bagaimana menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan kondisi pedagogis atau disesuaikan dengan trik pedagogi dan kontennya mengikuti. Kemudian ini ada irisannya. Ada pedagogical knowledge, itu pengetahuan tentang bagaimana mengajar dan mengkreasikan pembelajaran. Kalau pedagogical content knowledge, itu bagaimana menyampaikan materi supaya asyik untuk dipelajari. Itu PCK. Supaya asik, supaya relevan. Kalau pedagogical knowledge, gimana cara mengajar. Kalau teknologi pedagogical knowledge adalah kamu tahu nggak teknologi mana yang oke untuk dipakai. Tapi belum sampai memakai ya, kamu baru tahu dulu, oh teknologi apa yang bisa dipakai untuk mengajar. Kalau technological knowledge, ya tentu saja pengetahuan tentang teknologinya secara umum, gimana cara bikin Canva, gimana cara bikin PPT di Canva, itu technological knowledge. Technological content knowledge, teknologi mana yang cocok untuk spesifiknya, materi tertentu ini, materi ini bagusnya pakai apa? Oh pakai PPT kah? Oh pakai video kah? Itu kayak gitu. Jadi spesifik di materi. Yang terakhir, pengetahuan tentang materi pembelajaran yang perlu disampaikan, content knowledge. Kamu tahu materinya, kamu tahu KIKD apa yang mau diajar, itu content knowledge. PPCK itu yang merangkum semuanya. Gimana menyampaikan pembelajaran secara menyenangkan, sesuai konten, sesuai relevan buat siswa, dan menggunakan cara yang up to date. PPCK. Simply speaking, that's PPCK. Anyway, you can just interrupt kalau ada pertanyaan. Ini nanti teman-teman akan ketemu nih bedanya antara non pedagogical dan pedagogical based content. Silakan diamati deh, apa bedanya. Kalau non pedagogical content bunyinya kayak gini. Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan, rempah-rempah menjadi komoditas. Pedagang datang berkeliling Indonesia untuk membeli rempah, mereka berlayar melalui jalur rempah. Tag, itu non pedagogical based content. Kalau pedagogical based content tuh, lebih rinci. Indonesia dikenal sebagai bla 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 bla. Singgah dari satu kota ke kota yang lain, rangkaian singgahnya disebut sebagai jalur rempah dan seterusnya. Jadi ada semacam cara supaya siswa itu bukan cuma baca tapi juga dia bisa membayangkan di kepalanya itu kayak apa sih supaya itu relevan. Kalau kita ngomongin jalur rempah itu apa? Nggak apa ya? Apakah jalur yang ditumbuhi rempah-rempah? Nah kita kan nggak gitu. Maksudnya yang mau kita maksud kalau kita bicara jalur rempah kan jalur orang berdagang beli rempah itu dari mana kemana. Tapi kalau kita ngomongnya cuma jalur rempah itu nggak akan dimengerti oleh siswa. Nah ini adalah cara untuk membuat mereka mengerti. Ini pedagogical based content. Nah kalau TPCK justru bukan cuma ada paragrafnya, tapi juga sampai dilengkapi oleh teknologinya. Ini udah nih paragrafnya. Di sini dikasih teknologinya. Teknologinya apa? Peta yang ada pinnya. Oh ini loh, rutenya tuh dari sini ke sini ke sini. Ini kalau di scan, coba scan. Yang keluar apa? Peta. Enggak, not only peta, jauh kak. Guessing first. There's more than peta. When you open the QR. Ada apa? Tracking. Pameran jalur rempah. Ada pameran jalur rempah. Kayaknya dibuka nggak sih? Jadi mereka bukan cuma. Jadi nggak bisa dibuka. Harusnya di pameran jalur rempah di situ. Jadi bukan hanya paragrafnya, bukan cuma dikasih peta, tapi sekalian dikasih visualnya yang lebih rinci. Dan kita nggak perlu bikin itu, kita bisa memanfaatkan dari tempat lain. Nggak masalah, asal kita rasa itu make sense, itu relevan, itu cocok. Itu TPCK. Kenapa TPCK jadi penting? Nih. Karena siswa akan selalu mencari apa sih konteksnya. Ngapain sih kita jalur rempah itu apa sih? Emang penting ya? Emang kenapa harus dipelajari? Kalau aja nggak dapat konteksnya, ya, pernah nggak kamu mempertanyakan kenapa kamu harus belajar rumus Pitagoras? Sering. Selalu. Apa? Karena kamu tidak menemukan fungsinya. Emang. Ya kan? Somehow matematika jadi tidak terasa ada fungsinya karena kita nggak tahu buat apa. Tapi bukan berarti nggak ada gunanya. Nah,
Semua pembelajaran itu kan gitu, bukan berarti nggak ada gunanya. Nah, siswa itu akan selalu mempertanyakan apa gunanya. Iya. Dia harus pertemukan dengan teknologi. Kemudian siswa itu sudah terbiasa pakai teknologi. Kalau kita cuma pakai papan tulis saja atau pakai slide aja, tuh be very honest, sekarang pakai slide doang juga jadi nggak cukup. Kalau pakai slide doang itu jadi nggak asik. Kalau dikasih kayak gini, itu lebih better. Oh, oke, ada variasi. Mereka bisa pakai HP, mereka bisa scrolling dan seterusnya. Mereka udah terbiasa dengan itu, jadi nggak boleh mundur. Kemudian guru mungkin kaget dengan cepatnya perkembangan teknologi. Ada banyak alat yang bisa dilakukan, namun mereka nggak yakin hanya yang sesuai. Karena itu mereka harus tahu, nggak mungkin semua teknologi mau dipakai. You are not superhuman. Jadi harus belajar satu, kemudian dalami. Harus belajar satu, kemudian dimanfaatkan. Atau mungkin kamu nggak perlu bikin. Bahkan kamu boleh nyomot punya orang, minjem punya orang. That's what research are for. Kamu nggak selalu harus bikin. Kalau kita memanfaatkan apa yang ada, boleh. Bu, saya mau misalnya teman-teman mau ngajar tentang praaksara. Kepikiran nggak apa yang mau dipakai? Video, apalagi? museum virtual. Apa? Museum virtual. Museum virtual. Di mana? Museum virtual. Sangiran. Itu kan berarti kamu nggak bikin sesuatu kan? Iya. Kamu minjem. Tapi kamu tahu kalau itu cocok. Iya. Itu TPCK. Itu caranya. Itu TPCK. Jadi ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan, nggak perlu bikin sendiri. No. Kamu bukan superhuman yang dikit-dikit bisa bikin video. Kemudian teacher were mostly taught about the way to run the technology but not knowing to use that. Gurunya tuh biasanya diajari untuk mengoperasikan alat. Atau bikin seminar pakai Canva, bikin seminar memanfaatkan word wall, bikin seminar memanfaatkan quizzes, memakai quizzes atau menerapkan quizzes. Tapi mereka nggak mengoperasikan quizzes, tapi mereka nggak diajari mana sih yang cocok. Bayangin belajar sejarah mau mengajak mereka untuk berpikir, untuk menganalisis, terus kamu pakai TTS kan nggak nyambung. TTS kan cuma mencari jawaban yang singkat. Saya berarti kan itu nggak matching teknologinya. Itu namanya kenapa TPCK jadi perlu banget. Kenapa kamu jadi perlu tahu untuk memilih teknologi yang pas nih? Karena kamu harus menyesuaikan dengan kemampuanmu tadi. You are not superhuman. Kamu nggak bisa selalu creating sesuatu. Kemudian fasilitas. Bayangin pakai quizzes yang harus semuanya by internet, terus di sekolahnya nggak ada wifi. Atau kamu pasti pernah mengalami momen engong ini. Lagi kuliah online, wajib Zoom dari pagi sampai sore. Terus kamu cuma punya kuota 5 giga. Nah, iya. That's actually not good. Anyway, I'm so sorry for the inconvenience. Gak enak kan? Maksudnya itu tidak sesuai. Kamu disuruh Zoom, tapi kamu cuma punya 5 giga. Wah, gak ada fasilitas. Enak enggak? Kadang siswanya yang minta tethering gurunya, Bu. Nah, berarti itu kamu creating another problem gitu. Mungkin itu rasanya asyik nih pakai quizzes. Mungkin itu rasanya asik, tapi ketika kita tidak mengkalkulasi, anaknya nggak punya paket, atau internet atau wifi-nya ada tapi angot-angotan. Ya sama aja. Berarti kamu bawa masalah baru. Karena tidak matching. Nah, itu kamu harus menyesuaikan. Student support, dukungan yang dimiliki oleh siswa atau kondisi sosial ekonominya. Misalnya kamu ngajak mereka, katakan teknologinya harus ya tadi misalnya harus Zoom yang harus nonton video yang 1 jam misalnya, katakan. Ya tadi kuotanya cuma sekian, itu kan berarti nggak support. Atau kamu bikin modulnya elektronik, bisa dipelajari siswa dari mana saja, atau bisa dipelajari siswa di rumah, tapi siswa di rumah nggak punya wifi, nggak punya kuota, ya sama aja, masalah baru. Atau level kemampuan atau kognitifnya. Nah ini, misalnya kamu ngasih materi yang di levelnya atau misal gini, kamu memilih teknologinya pakai yang agak berat untuk dipakai itu apa? Yang agak banyak fiturnya, quizzes tuh banyak. Misalnya quizzes,
terus kamu settingnya all in English, and your student happen to not know English. Wah, itu kayak ngomong sama batu tuh. Bukan sih, bukan. Itu kayak ngomong pakai bahasa isyarat tuh. Nah, pokoknya akhirnya pakai bahasa kebatinan, ngerti nggak tahu. Nah, itu kan berarti kamu tidak menyesuaikan dengan levelnya mereka, kognitifnya nggak nyampe. Nah, poin nomor 3 dan 4 itu juga harus dipahami. Dipahaminya dari mana? Ada yang namanya non-cognitive diagnostic test. Jadi kamu tuh ngetes siswa, pengen kenalan sama siswa, tapi dari sisi non-kognitif. Kayaknya bisa dibuka nih. Udah sampai contoh tes diagnostik. Di situ ada pertanyaan itu ada banyak. Sampai kamu menyesuaikan ke, kalau nggak salah harusnya di sini tuh ada pertanyaan tentang berapa penghasilan orang tua. Oh iya. Biasa, terus di rumah ada wifi atau enggak. Terus kebiasaannya ngapain? Anaknya nanti tuh ketahuan dari situ. Kebiasaannya ngapain? Nonton Netflix. Oh, berarti dia punya wifi di rumah. Atau paling nggak dikasih kuotanya banyak. Karena Netflix kan butuh kuota banyak. Oh, berarti oke. Kalau mayoritas siswamu nonton Netflix, berarti kamu bisa nih ngasih modul belajar yang di situ ada videonya 1 jam. Oh, nggak masalah. Netflix kan berjam-jam. Ya kan? Netflix streaming Netflix kan bisa berjam-jam, bisa berapa episode sekali. Sekali duduk kamu mungkin bisa 2-3 episode yang itu panjang. Nah, itu dikonstruk dengan non cognitive diagnostic test. Jadi untuk kenalan, istilahnya kayak kenalan sama siswanya. Termasuk dia suka apa? Yang namanya teknologi, yang namanya pedagogi itu kan berarti kamu menyampaikan sesuatu sesuai dengan konteksnya siswa. Misalnya di situ pas di situ tuh nanti kamu akan nemu pertanyaan, atau masih kebuka nggak di situ? Ada pertanyaan ini nggak? Pernah liburan kemana atau apa gitu? Kayak di situ ada pertanyaan pernah liburan kemana? Contoh pertanyaan pernah liburan kemana itu bisa dimanfaatkan dengan di situ apa jawabannya? Dia pernah kemana? Jogja, Solo, Klaten, Bandung, Lampung, Bogor. Oke, misalnya dia pernah ke Jogja. Oke, ke Jogja. Apa fungsinya tahu dia pernah ke Jogja? At least kamu kalau ngajar sejarah Mataram, Hindu-Buddha, itu kan bisa tuh. Pernah ke Borobudur, itu nyambung kan. Kalau kebayangin kamu nanya, pernah ke Borobudur, terus kan kayak nggak pernah ke Borobudur. Itu ngikngok banget. Apa ya jawabannya? Dijawab pernah itu anaknya nggak pernah. Dijawab nggak pernah itu terus kamu mati kutu tuh, mati gaya tuh di situ. Kemana ya? Nah, karena itu kamu perlu tahu orangnya tuh pernah kemana aja. Atau kamu mau ngasih contoh, somehow contoh itu jadi nggak enak kalau mereka nggak ini sendiri. Misalnya ngomongin tentang sejarah Eropa, terus kamu pakai contohnya kebetulan entah film yang zaman dulu banget, padahal dia lagi nonton Emily in Paris. Kalau kamu ngerti anaknya suka nonton Emily in Paris, kamu bisa ngasih contohnya desa-desa di Paris. That will be more engaging, jadi bisa nyambung sama mahasiswanya. Nggak lucu kalian dengerin New Jeans terus saya ngomongin maksudnya kan nggak lucu kalian dengerin New Jeans terus saya ngomongin sepanjang jalan kenangan. Well, it doesn't match. Kalau vibe-nya nggak match, ngajarnya juga jadi nggak pedagogi, nggak match. Itu sesuatu yang jangan memberikan contoh yang terlalu jauh ke depan atau terlalu mundur ke belakang. Kasihnya yang pas, yang dia lagi living at that time. Nanti kalau kamu jadi guru gitu, apa yang bisa dicampur dengan konten untuk bikin bahan ajar yang berbasis pedagogi? Topiknya harus yang relevan. Idenya tuh kayak tadi, analogi, eksplanasi, ilustrasi, demonstrasinya harus pas. Prior experience juga harus disamain, teknologinya juga harus disamain, harus sesuai dengan levelnya. Saya nggak mungkin minta teman-teman untuk misalnya harus on internet right here, right now, semuanya dikerjain by Gdocs, padahal Unesa wifi-nya lagi nggak jalan. Itu berarti saya nggak sensitif dengan itu. Itu menyusahkan tuh. Berarti kamu harus keluar nyari apa dulu. Oke, kalau di sini ada kuota, kalau nggak, kalau lagi nggak ada kuota, kan berarti kan nggak match. Teknologinya harus juga ada. Analogi, eksplanasi, ilustrasi, demonstrasi juga harus pas. Nggak mungkin menganalogikan
kayak tadi nggak enak untuk menganalogi untuk ngasih nggak enak untuk memberi analogi kalau anaknya nggak nyambung dengan analoginya. Kemudian nggak enak juga kalau prior experience-nya nggak ngerti. Ditanya pernah lihat candi, anaknya nggak pernah kemana-mana, nggak matching. Jadi semuanya harus di matchingin. Topik juga harus yang matching. Menurutmu dari 4 ini apa yang pertama perlu dilakukan? Dari 4 ini, milih topik, milih analogi, milih prior mana yang harus dilihat duluan? Topik kenapa topik? Kalau misalnya udah tahu dan paham sama topiknya, kita bisa gampang buat nge-explain materinya. Terus habis itu tinggal dicocokin sama teknologi yang sama sesuai sama topiknya. Oke. Dan prior experience. Iya, dan ada yang punya pendapat lain, that's good. Ngerti topiknya. Ada yang punya pendekatan yang lain? Ada yang ngerasa, oh saya kayaknya punya alternatif jalurnya. Ada yang dari teknologi dulu? Enggak. Ada yang dari prior experience dulu? Iya. Ini possible nih. Iya. Dari prior experience nih. Anaknya pernah ke Jogja, terus dicocokin topiknya pas ngomongin Hindu Buddha, berarti langsung nembaknya ke kerajaan Mataram. Iya. Borobudur Mataram ya? Iya. Mataram. Kemudian nanti dijelasinnya dengan analogi yang dihubungkan dengan si prior experience-nya. Oke, that's good. Tapi memang yang paling mudah dari topik. Topiknya dulu kita ngerti apa yang mau dibahas, materinya apa, baru lanjut ke ideas, prior, dan technologies. Nah, sekarang coba deh reflect on yourself. Kayaknya pertanyaannya tuh simple deh. Saya lupa apa pertanyaannya. Reflecting on yourself. Kamu jadi guru kayak apa sih? Kayak sepengalaman saya kayak Bu Dinar sih, Bu. Oh, thank you. Oke. Please take out the galak things. Iya. Karena Bu Dinar itu Don't be masih annoying mau like mencari tahu dan juga asik kan, Bu, sebenarnya. Cuma kadang sometimes kalau ketemu Bu Dinar itu kayak masih deg-degan. Thank you. Kayak jadi ada sisi plusnya dan minusnya itu ya cuma karena takut karena Bu Dinar dosen saya gitu aja. Yes, benar. Saya emang serem sih. At some point emang saya serem. I don't know. Tapi asik gitu, Bu. I'm Kan masih trying. Gen Z banget gitu. I'm trying to be more more gaul. Enggak, Deng. Bukan gaulnya. Mau I'm lebih trying level sama to kita ya. I'm trying to mingle with you. To be very honest, I'm trying very hard to mingle. Yeah, I deeply apologize for that. Ada lagi? Saya, Bu. What kind of teacher Saya you mungkin want yourself to lebih be? ke humble sama anak-anak sih. Oke. Kadang itu Humble-nya tuh gimana? Kadang itu beberapa ada anak yang memang nggak mau belajar karena kondisi di rumah. Nah, untuk guru yang harus tahu kenapa dia tidak mau belajar, harus tahu dulu anaknya itu kayak gimana karakternya. Jadi pendekatannya bisa humble dari situ. Ketika kita sudah tahu karakternya teman-teman seperti apa, bisa tuh buat model pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak yang memang tidak bisa sama dengan anak yang lain. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. So you are trying to understand every single thing, Ya, every single things that your students is actually going through. Ada yang punya pertanyaan regarding these things? No? No? If not, kalau enggak berarti cobalah untuk bikin sesuatu. Karena kan maksudnya dari ini tadi kan udah banyak yang dipelajari. At least hal yang baru, kalau Canva kan udah sering bikin. Iya. Nah, silakan nanti cobalah untuk bikin ini. Kan nanti teman-teman ngajar tuh, cobalah untuk membuat ini. And let me see your
non kognitif diagnostic test. Kalau kognitif diagnostic test kan udah banyak, pre-test itu kan udah kognitif diagnostic test. Teman-teman udah belajar. Nah sekarang kita coba untuk mengerti non kognitifnya, karena tadi harus ngerti siswanya kayak apa, berarti harus non kognitif. Cobalah untuk membuat non kognitif diagnostic test. That's all for today. Well, I guess we are going to see each other again next week. Thank you. Thank you and get a very good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.